Mengaku anak jenderal, mengaku kenal banyak ketum partai, fenomena apa itu? Itu topik kita hari ini. Tentu beberapa kali kita melihat ada orang di tempat umum mengaku-ngaku anak jenderal atau kenal pejabat penting. Kita tentu heran mengapa mereka melakukannya, apalagi dengan bertingkah seolah yang lain harus mengalah atau tunduk pada mereka. Ini memang mengenai kejadian baru-baru ini di sebuah pesawat yang konon jika dipersingkat kisahnya adalah seorang perempuan tergopoh-gopoh ingin keluar segera dari pesawat mendahului penumpang lainnya. Padahal pintu pesawat belum dibuka. Saat itu ia terhalang oleh sebuah kopor, ia pun konon menendang kopor itu dan bertengkar dengan pemilik kopor. Pertengkaran terus berlanjut hingga ke kantor polisi di bandara. Sepanjang pertengkaran, ia terekam oleh kamera bersikap kasar, termasuk pada seorang ibu tua. Nah, saat bertengkar itu dikabarkan perempuan itu menyebut dirinya adalah anak jenderal dan kenal dengan beberapa ketum partai. Tentu dengan maksud pihak yang bertengkar dengannya mengalah dan dia merasa lega atau menang. Tentu apa yang sebenarnya terjadi belum jelas betul. Apakah ini hanya kisah sepihak, yaitu dari pihak yang bertengkar dengan perempuan itu? Namun dari video yang beredar, memang menunjukkan beberapa sikap kasar dari perempuan itu yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan di depan umum. Dari kacamata neuroscience, mereka yang memiliki positivity yang besar di otaknya akan bersikap kebalikan dari perempuan itu. Mungkin sekali malah mengalah dan menghindari pertengkaran itu meski pihak lain merugikannya. Atau segera melakukan penyelesaian hukum di kantor polisi, bukan terus menunjukkan sikap arogan atau sikap kasar pada orang lain di depan umum. Apa itu positivity menurut neuroscience? Istilah ini muncul dari beberapa neuroscientist untuk menggantikan kata happiness. Karena kata happiness memiliki definisi yang amat luas. Itu bisa kita lihat jika kita Google definisi happiness. Positivity adalah kondisi di otak saat berfungsi maksimal, sehingga lebih cenderung pada kebajikan, lebih cenderung pada pro-social behavior, atau tidak agresif, lebih memilih untuk bersahabat, cenderung ngalah, cenderung memaklumi sikap orang lain atau bersikap netral pada sikap apapun dari orang lain. Kondisi otak yang maksimal ini juga berkaitan dengan kecerdasan yang lebih baik, kreativitas yang lebih baik, inovasi, pencarian solusi, itu termasuk juga tahan stres hingga kesehatan tubuh. Nah, positivity ini memang kata lain dari happiness, tentu dengan definisi yang lebih khusus. Jadi benar apa yang sering kita dengar sejak lama, bahwa orang yang bahagia pasti akan memiliki sikap yang lebih baik di masyarakat. Mengaku anak jenderal atau mengaku kenal dengan banyak ketum partai, itu hanya gambaran dari perasaan terancam oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Merasa terancam ini juga gambaran dari fungsi otak yang sedang berfungsi kurang maksimal. Kopor yang menghalangi jalannya hanya sekedar memicunya untuk lebih melihat apapun atau siapapun di sekitarnya sebagai ancaman atau hal negatif. Otak yang tidak berfungsi maksimal ini digambarkan oleh neuroscience sebagai berikut. Ada bagian tertentu dari otak, yaitu prefrontal cortex, yang terhambat kerjanya. Karena amigdala, yaitu bagian otak yang lain, mengambil alih atau membajak hampir seluruh bagian otak. Sebagaimana kita ketahui, amigdala adalah satu bagian otak yang sudah ada sejak masa reptil yang tugasnya hanya memberi dua respon. Satu, fight, dua, flight. Atau bertarung, satu, dan dua, kabur, menghindar. Amigdala ini tentu memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk bertahan hidup dari pemangsa atau untuk mendapatkan makanan. Sedangkan prefrontal cortex bertugas lebih lengkap, misalnya memproses informasi yang ada sebelum melakukan tindakan apapun. Kondisi stres yang sering terjadi dan sering pada tingkat yang berbahaya menjadi penyebab kurang aktifnya prefrontal cortex dan sebaliknya malah mengaktifkan amigdala.
Padahal amigdala hanya menghasilkan fight or flight saja. Saat seorang sedang dalam keadaan tidak stres, mungkin sekali akan berlaku normal. Itu artinya prefrontal korteksnya sedang bekerja dengan baik, namun jika ia stres, maka akan muncul berbagai sikap buruk yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perempuan yang ramai dibicarakan itu tentu salah satu contohnya. Mereka yang terlatih bertahun-tahun untuk selalu menurunkan tingkat stresnya setiap hari akan memperoleh benefit yang besar, yaitu akan mampu dengan mudah menurunkan tingkat stresnya pada saat situasi di sekelilingnya menekannya. Otaknya akan tetap berfungsi normal, sehingga tindakannya pun tetap tenang, prososial, tidak agresif, santun, dan damai. Jadi, penting sekali untuk mencari tahu berbagai cara untuk menurunkan tingkat stres, karena pemicu stres ada banyak sekali, dan terjadi bisa setiap saat. Bahkan ada pemicu stres dari dalam diri kita sendiri, yaitu yang ditemukan dalam dua dekade terakhir ini, yaitu mind wandering. Bahasa Indonesia untuk mind wandering ini adalah melamun, meski itu sebenarnya belum terlalu tepat. Menurut neuroscience, sebagian besar isi mind wandering itu adalah pikiran negatif yang berulang sejak kemarin dan akan diulang lagi besok hari. Begitu terus. Topik mengenai mind wandering ini adalah topik yang terus tumbuh di berbagai forum sains. Jadi apa cara sains untuk menurunkan tingkat stres? Saya banyak sekali menulis soal berbagai cara itu di beberapa akun media sosial saya. Ada ratusan tulisan mengenai itu, jadi silahkan dibaca dan juga simak video yang sudah saya buat mengenai itu. Setidaknya ada 6 cara untuk menurunkan tingkat stres menurut berbagai riset sains, yaitu meditasi, bersyukur, berbuat kebajikan, silaturahim, olahraga, dan makanan.